Ikhwan fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membahas hadis yang kedua. Kenapa? Hadis yang pertama sudah pernah kita sampaikan berkaitan dengan di dalam hadis Umdatul Ahkam, soal hadis innamal a'malu binniyat. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, malam ini hadis yang kedua, yaitu berkenaan tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, hadis yang kedua ini, kalau kita di dalam istilah Al-Quran, kita sebut bahwa surah Al-Fatihah itu Ummul Quran, induknya surah-surah yang lain. Ulama mengatakan bahwa adapun surah-surah yang setelah surah Al-Fatihah tersebut adalah penjelas untuk surah Al-Fatihah, dikarenakan istilah yaitu Ummul Quran, induknya Al-Quran. Maka Al-Fatihah istilah yang kita pakai dan para ulama tidak asing kita dengar lagi, Ummul Quran. Kursi kenapa disebut seperti itu? Ayat 1000 dinar ditempel itu di dinding-dinding kan, apa itu manfaatnya? Nah, istilah hadis ini, hadis yang kedua di dalam hadis Arba'in ini, yaitu hadis Jibril. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa ini ummul hadis, induknya hadis. Seakan-akan bahwa hadis-hadis yang lain di dalam kitab para ulama sebagai penjelas dan pelengkap hadis Jibril ini. Hadis Arba'in yang kedua, apa matan hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh An Umar radhiyallahu anhu, aidan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال أخبرني عن الإسلام. Nah, kalau saya bacakan mutunnya panjang juga ini, Pak. Langsung kita sarah bahwa hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kita sudah ketahui Umar bin Khattab adalah Khalifatu Ats-Tsani, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar peragaannya yang kita sudah ketahui kuat, hebat, pandai, handal dalam berperang. Yang dahulu sebelum masuk Islam, qabla aslama, dia sangat ditakuti oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika dakwah sirriyah. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, maka Rasulullah menyusun rencana dakwah zahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan, dikarenakan alhamdulillah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Islam. Maka kekuatan Islam bangkit saat itu dikarenakan Umar radhiyallahu anhu. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita kepada para sahabat, pada saat itu kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat duduk bermajelis ilmu seperti ini. Tiba-tiba kami melihat dari kejauhan ada seseorang yang datang, yang berambut sangat hitam, kemudian pakai pakaian yang sangat putih, kemudian rambutnya rapi, tidak berdebu, pakaiannya tidak berdebu, tidak ada tampak dia melakukan perjalanan jauh. Para sahabat melihat, siapa ini? Penduduk Madinah tidak mungkin, karena tidak nampak, tidak dikenal. Jadi para sahabat dan Umar radhiyallahu anhu tiba-tiba lagi tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung duduk ke hadapan Rasulullah dan menggempetkan lututnya
ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mengatakan, "Ya Muhammad." Dan para sahabat langsung kaget. Siapa ini? Karena kebiasaan adab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan namanya, kecuali orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman yang tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemuda ini menyebutkan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Lantas langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa zakat wa tasuma ramadan wa hajjal bait man alaihi." Kemudian memaparkan rukun Islam yang pemuda tersebut dia pula benar. Maka para sahabat dan Umar radhiyallahu anhu terheran-heran. Fa'ajibna lahu wa yus'alu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Maka setelah itu penjelasan dari Rasulullah, kembali dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahukan, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah pun menjawab, "Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitabnya, nabinya, nabi rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian qala sadaqta fa'azibna lahu wa yusaddiquhu. Kemudian pemuda tersebut membenarkan, engkau benar. Kembali lagi terheran-heran para sahabat dan Umar radhiyallahu anhu wardu'an. Kenapa ini bertanya? Dia yang bertanya, kemudian dia pula yang membenarkan. Kemudian bertanya lagi dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Beritahu kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illakum tarahu fa innahu yaraka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan fa illam tidak itu, maka fa ilkum tarahu fa innahu yaraka. Maka engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu ketika engkau beribadah. Fa'azibna lahu. Benar engkau ya Rasulullah, ya Muhammad. Kembali lagi para sahabat dan Umar radhiyallahu anhu terheran-heran. Kemudian lanjut lagi dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Ya Muhammad, beritahu kepadaku tentang sa'ah, yaitu hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi pun menjawab, "Ma mas'ulu anha minas sa'il." Aku tidak tahu, kata Rasulullah. Yang bertanya dan yang ditanya tidak tahu. Maka pemuda itu bertanya kembali, "Kalau tidak tahu maka beritahukan kepadaku, ma alamat, apa tanda-tandanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tandanya, "Antalidal ummata rabbataha, antalidal ummatu rabbataha, wa antara uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tanda bahwa tanda-tanda kiamat yaitu seorang wanita melahirkan tuannya atau majikannya. Kemudian seorang pengembala yang tidak beralas kaki atau yang tidak berpakaian, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ikhwanu fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini hadis Jibril, atau yang disebut para ulama adalah ummul hadis. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini penjelasan rukun iman, rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Ini adalah maratibuddin, martabat agama atau derajat agama. Maka setelah bertanya dia membenarkan, lantas tiba-tiba dia menghilang, pergi. Maka Umar dan para sahabat kebingungan, mana tadi yang bertanya tadi? Kenapa tiba-tiba hilang? Lantas Rasulullah SAW, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar bin Khattab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum wa yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril alaihi salam, malaikat Jibril yang Allah izinkan, perkenankan dia berubah wujud dalam bentuk manusia, datang ke majelis ilmu Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mengajarkan agama kalian, kata Rasulullah, untuk mengajarkan agama ini. Ikhwan fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah maratibuddin. Jadi Rasulullah mempertanyakan kepada Rasulullah, kalau kita lihat di Syarah Arba'in An-Nawawiyah, dapat yang pertama itu derajat yang pertama adalah Islam. Derajat yang kedua adalah ihsan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara rukun Islam, kita sudah tahu bahwa rukun Islam itu ada 5 perkara. Kemudian rukun iman ada 6 perkara. Ini banyak perkara ini, satu perkara aja udah berapa juta ya Pak. Nah. Kemudian rukun ihsan ada 2 tingkatan, 2 derajat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang Islam, maka ini adalah seluruhnya amalan zahir Islam, syahadatain, yaitu perkataan, salat, gerakan, zakat, harta. Ini berbentuk semua amalan zahiriyah yang tampak. Kemudian ketika kita berbicara rukun iman, maka ini adalah semua amalan batiniyah, amalan hati. Iman itu adalah wa amalu bil jawari yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini adalah yang diikrarkan dengan kemudian tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati kita, itu keimanan. Kemudian wa amalul bil jawari, kita sudah yakin dengan hati kita, maka ada tindakan yang kita tampilkan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu ketika bertambah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan berkurang keimanan tersebut ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Rabbul Jalaluh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian ketika kita berbicara ihsan, ini adalah martabat derajat antara amalan zahir dan batin tadi. Maka ini adalah martabat yang ulia, yang sangat tinggi. Kalau kita buat himpunan, maka martabat yang paling tinggi adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Maka kita lihat, tidak semua orang yang Islam dia beriman. Betul tidak Pak, Bu?
kita kembali lagi mengingat bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hujurat, saya lupa ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rab amanna. Kata orang Arab Badui, ini orang Arab Badui itu orang Arab pedalaman. Mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman. Qala lam tu'minu, kata Allah, kalian belum beriman. Kul bal kul aslamna, aslamtu, tapi katakan kalian adalah Islam. Walam yudkhilu fi qulubikum, tidak masuk ke dalam hati kalian iman tersebut. Orang Arab Badui mengatakan bahwa kami sudah beriman. Allah menyanggah, kalian tidak beriman. Bal, akan tetapi kalian Islam. Tidak, belum masuk ke dalam hati kalian keimanan tersebut. Maknanya kaum muslimin rahimani wa rahimakum, bahwa ketika seseorang yang sudah Islam belum tentu dia mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perkara iman ini adalah amalul qalbi, amalul batiniyah, perkara yang gaib, tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, berbaca nama-nama malaikat. Ada kita mengimani 25 itu saja, banyak nabi dan rasul yang tidak di 25 itu. Adam Idris sampai Al-Mustafa Muhammad Al-Mustafa. Rasul itu hanya sedikit, hanya berapa orang? 5 atau 6? 5. Kalau kita disebut ulul azmi, atau enaknya disingkat NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi dan rasul. Rasul nabi. Kalau dia rasul, sudah tentu dia nabi. Kalau dia nabi, belum tentu rasul. Nah, ada perbedaannya. Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk pada kaumnya, syariat itu dijalankannya, bahkan bisa untuk dirinya saja. Akan tetapi Rasul diperintahkan Allah, diberi Allah wahyu, dia untuk menyampaikan kepada seluruhnya, tidak khusus kepada umatnya. Ikhwanu fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa kita harus berusaha sampai ke martabah as-salisah, yaitu martabah ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengumpamakan kaum mukmin ini seperti pohon apa? Pohon kurma. Dan di firman Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengumpamakan sedekah itu dengan perumpamaan pohon yang menumbuhkan ranting-ranting lain. Kalau kita bersedekah akan tumbuh-tumbuh lagi ranting lain. Nah, Rasulullah SAW mempermisalkan orang mukmin seperti pohon kurma. Semuanya ada manfaatnya, orangnya, semua manfaatnya. Maka kalau kita gambarkan maratibuddin ini dalam hadis Jibril ini, maka ibarat pohon, batangnya itu adalah syahadatain. Kemudian ranting-ranting yang lain, di situ ada salat, puasa, zakat, haji.
Ini adalah amalan zahir. Kemudian kalau kita ibaratkan akarnya adalah itu adalah rukun iman. Iman kepada Allah dan terakhir sampai terakhir kepada qada dan qadar. Maka ketika seseorang melakukan amalan zahir, maka akan bertambah ranting-ranting yang lain. Ingat, Islam itu bukan hanya 5 perkara itu saja. Di dalam hadis lain, Islam banyak al-muslimu man salima min lisani wa yadi. Orang Islam itu adalah yang bisa menjaga lisannya dan tangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat keterkaitan di antara iman dan Islam di dalam hadis Jibril ini, dalam konteks kondisi bahwa yang kita lihat kadang disebut dalam satu konteks. Contoh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, qalatil a'rab amanna. Dan di situ ada amanna dan terakhir bal aslamtum. Akan tetapi Islam, ada iman dan Islam di situ dalam satu konteks, dalam satu ayat. Maka itu menjelaskan bahwa makna di situ adalah amalan zahir dan batin. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis, contoh hadis Jibril ini, di sini juga menjelaskan amalan zahir rukun Islam, amalan batin rukun iman. Nah, kemudian kalau berbicara kita dalam hanya satu konteks saja, misalnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, bahwa iman itu banyak cabangnya, ada 70 cabang. A'laha imat qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi keimanan itu la ilaha illallah. Qaulu kalimatu la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza minat thariq, dan keimanan yang paling rendah yaitu adalah menyingkirkan duri di jalan, ranting di jalan, kaca di jalan dan lain sebagainya. Itu keimanan yang paling rendah. Dan terakhir hadisnya wal haya'u minal iman, dan malu itu sebagian dari iman. Ikhwanu fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Faidah yang kita ambil dari hadis Jibril ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa inilah maratibuddin yang harus kita lalui. Rukun Islam berusaha kita lengkapi. Yang mungkin sebahagian orang yang hanya di rukun iman yang terakhir, yaitu haji. Nah, mungkin sebagian orang tidak mampu, karena maka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a ilaihi sabila, yang bisa, yang mampu berusaha ke sana. Nah, ini adalah yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita berusaha mengamalkan amalan zahir yang diberikan Allah. Banyak amalan-amalan, maka kita ibaratkan tadi seperti pohon, maka kita tambah ranting-ranting kita dengan amalan-amalan zahir yang lainnya. Ada sholat sunnah, qiyamul lail dan lain sebagainya. Adapun amalan batin yaitu rukun iman, ini hanya sebatas di amalul qalbi, bukan zahirnya.
Maka ketika kita sudah wafat, amal zahir itu tidak berguna lagi. Tidak bisa kita kerjakan. Yang hanya ada adalah amalul batin, yaitu keimanan kita yang menemani kita di alam kubur atau alam barzakh. Amal zahir, rukun Islam dan lain sebagainya yang disediakan Allah Subhanahu wa taala terputus. Yang sudah kita kerjakan itulah yang akan menjadi bekal kita. Maka kita berusaha mencapai maratibu as-salisah, yaitu ihsan. Kata Rasulullah, ihsan itu seakan-akan kita beribadah, melaksanakan ibadah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa esanya Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur segala urusan yang di langit dan di bumi ini. Maka ilmunya bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada maratib ini disebutkan oleh para ulama muraqabah, maratib musyahadah, maratib musyahadah. Itu kita menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala kita lihat. Kemudian maratib yang kedua adalah tak mampu kita menghadirkan seperti itu, maka hadirkan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini adalah maratib muraqabah. Kita senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah maratib ini kita dapat dan hadir pada diri kita, maka caci makian oleh teman-teman kawan kita, maka itu tidak akan kita pikirkan. Komentar-komentar di mana komentar netizen dan lain sebagainya tidak akan kita pikirkan, karena kita sudah tahu bahwa Allah melihat kita. Apapun yang kita kerjakan, Allah menjadi saksi dan Allah langsung melihat kita. Ini maratib yang sangat mulia. Yang kata para ulama, banyak orang Islam tapi dia tidak beriman. Kemudian banyak orang yang beriman tapi hanya sedikit yang mencapai maratib al-ihsan, yaitu kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, dan ketika tidak mampu maka seakan-akan Allah melihat kita. Selalu merasa diwaswasi, dipantau. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Sholli salatah muwaddi'." Salatlah engkau seakan-akan ini adalah solat perpisahan, solat terakhir. Seakan-akan kita merasa bahwa nanti solat isya kita memang terakhir, itulah kita solat isya. Maka itulah kenikmatan beribadah. Kita tidak yakin bahwa habis solat isya ada peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa inilah sholat isya yang terakhir, malam inilah, maka disitulah akan ada hadir kekhusyuan, akan ada kenyamanan dan ada kenikmatan, ada manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Lebih lengkap lagi kita lihat di syarah hada sudah penjelasannya yang ditulis oleh para ulama al-mu'asirin yang sekarang berbahasa Indonesia, memudahkan kita untuk kembali lagi belajar. Ingatlah, ini adalah hadis arba'in, ini adalah hadis-hadis yang dikumpulkan dalam pondasi-pondasi Islam. Maka rugi sekali kita kalau kita tidak mempelajari, kemudian tidak tahu bahwa ada hadis arba'in yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi untuk menjadi pegangan pondasi umat Islam. Ini saja yang sudah kita pahami dan kita amalkan, insya Allah hidup kita nikmat, Islam, iman, ihsan
insya Allah berada pada diri kita. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-fakir, ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekhilafan dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Ingat, jangan merasa aman ketika kita tidak menebar kebaikan. Kita yang bermajelis ilmu ini belum tentu terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala atau ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, tidaklah suatu kaum Allah azab, Allah pilih-pilih. Dia orang muslim, dia orang yang beriman, dia soleh, dia ahli fikih, dia ahli ibadah. Tidak. Akan tetapi Allah menyamaratakan bisa jadi azab tersebut dikarenakan orang Islam, orang beriman diam. Tidak ada mandalla ala khairin falahu ajrun misla fa'ilihi. Tidak ada mengajak dalam kebaikan, dalam kebenaran, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya yang nilai-nilai kebaikan, yang nilai-nilai meningkatkan aktivitas iman dan ibadah kita. Mari kita tutup majelis ilmu kita ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.